Sama-sama perempuan, tapi yang ini istrinya berkah, lembut, baik, penyayang, mengayomi, melindungi. Itulah kenapa orang yang menikah kita doakan supaya rumah tangganya berkah. Doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya sama umurnya, sama-sama 2 tahun, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan. Tapi anak ini kita ingin berkah, punya kelebihan, punya kebaikan yang berlebih. Maka kita doakan barakallahu laka fil mauhub wa sakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Dan kita tadi mau ketemu malam ini, umurnya sama, tapi kita ingin ada kelebihan keberkahan. Makanya tadi Mas Agung mendoakan dapat berkah, Ustaz Hasan mendoakan dapat berkah, Ustaz Somad mendoakan dapat berkah. Makanya di dalam salam itu yang paling ujung ada berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lebih baik lagu begitu, Bu, daripada lagu ibu-ibu zaman sekarang. Putar ke kiri, Nona. Putarlah ke kanan, tak bolak-balik, tak bolak-balik. Apa itu yang kau dapat? Jangan ketawa, saya serius ini. Jadi, yang saya heran, Pak, Bu, dengar. Kalau orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak rumahnya mewah. Orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak mobilnya nyaman. Orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak depositonya banyak. Meskipun dia bertengkar tiap hari, dunianya dia punya duit. Kalau kita sudah tinggal di pinggir kali, hujan kebanjiran, ngontrak-ngontrak, suami jelek, istri bau ketek, bertengkar tiap hari, kapan kau bahagia? Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Tuan guru saya, Tuan guru kita semua, Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai lebih jauh, saya mau tahu, ada enggak yang tahu arti Ramadan? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu arti Ramadan? Ayo, uang merah. Siapa yang mau? Saya kasih hadiah. Siapa yang mau? Ayo. Yang di depan. Siapa? Ayo, ini sini. Ya, sini. Nggak usah ibu-ibu. Nanti mamanya Cek tercemburu. Ya, sini. Ya. Cepat sedikit, Pak. Waktu kita terbatas. Ya. Sebelum dijawab, ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa namanya istrinya Ustadz Dasar. Belum kenalan. Mestinya jawab saja Nyonya Dasat Latif. Oke. Apa arti Ramadan? Ramadan artinya pembakaran. Oke, betul. Ini uang Ustadz, beda uang polisi. Kalau uang Ustadz berkah. Pak, ini uang saya. Selama Bapak tidak belanja, insya Allah Bapak selalu ada duitnya. Nah, ini ya. Sudah? Oh, foto? Ya. Oke, selfie. Ya. Gelap. Ya. Oke. Saya memang tidak gagah. Lebih gagah penyanyi Armada. Mana tadi itu? Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya ibu semua mau foto sama saya toh? Nah, Ramadan artinya membakar. Dari 12 bulan Allah hadirkan 1 bulan yang disebut Ramadan, panas, membakar. Dan bulan Ramadan itu bulan ke-9 menurut kalender Hijriah. Ya Dedek, anak mahasiswa saya tanya, anak-anak kan sekarang semua mau dijelaskan. Pak Ustadz, katanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa Allah suruh kita puasa? 30 hari kita lapar, enak tidur disuruh bangun. Oke, karena anak mahasiswa nggak bisa dikasih dalil, dikasih logika. Dedek, ibu-ibu, ada tahu namanya olahraga pedel? Hah? Apa? Pedel, apa? Ya itulah yang saya maksud. Kan saya bukan atlet. Nah,
Adik-adik remaja, kalau kamu pakai bajumu sepak bola lah di sini di JIS, kamu pakai latihan 2 jam, bajumu penuh keringat. Besok kira-kira bajumu masih kau pakai enggak? Masih kau pakai enggak? Harus apa dulu? Kalau tidak dicuci kenapa? Kau pakai 1 hari? Enggak. Pakai 2 hari? Gatal. Pakai 3 kali? Kudisan. Mesti dicuci. Kenapa? Karena kalau di laundry, tidak dicuci pakaianmu kau pakai, maka dia akan menghasilkan gatal-gatal. Maka pakaianmu selama 11 bulan, seolah-olah Allah katakan, Dasar, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau tinggalkan saya, 11 bulan tidak beres sholatmu putus-putus. Wala tayasu Allah. Jangan kamu putus asa, saya laundry dosamu, saya hadirkan 1 bulan, bulan suci Ramadan. Jadi ibu-ibu, justru sayangnya Allah maka dikasih Ramadan. Supaya apa? Baju pakaian kita ini bersih. Dosa-dosa yang 11 bulan itu dibersihkan, daripada nanti dicuci dibersihkan di akhirat. Dan kalau dicuci di akhirat tidak pakai sabun, tapi apa pakainya? Api neraka. Maka Allah tidak mau cuci api neraka, dicuci pakai Ramadan. Pertanyaannya, apakah semua orang yang masuk Ramadan otomatis diampuni dosanya? Ayo Bu, apakah semua yang hidup di bulan Ramadan otomatis dapat ampunan Allah? Tidak, syaratnya 1, puasa. Kalau kamu mau saya cuci, Allah seolah-olah kata, Dasar, kalau kamu mau saya ampuni dosamu, 1, kau puasa. Itulah sebabnya Nabi katakan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu plus akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita rayakan kemenangan kita dengan beraidil fitri. Apa itu Aidil Fitri? Kalau diterjemahkan ke Indonesia, hari bersih, kembali menjadi suci. Kenapa? Sudah 30 hari di laundry, dicuci bajunya. 1, puasa. Tapi ingat, adik-adik, ada 2 jenis puasa kalau menurut binatang. 1, puasa ular. 2, puasa ular. Ular puasa kapan? Ketika dia ganti kulit. Dia tidak makan dan minum tuh ular kalau ganti kulit. Sayangnya selesai puasa ganti kulit tetap jadi ular. Ini biasanya puasa politisi. Oh, kalau Ramadan penampilannya kala-kala Ustadz Abdul Somad. Pakai gamis, pakai songkok, assalamualaikumnya kental kayak 17 tahun dia di Mekah. Insya Allah, assalamualaikum. Rapi, keluar masuk masjid, selesai Ramadan kesurupan lagi. Ini puasa ular. Politisi biasanya banyak begini. Politisi di negeri Konoha. Bukan di sini, bukan di sini. Nah, yang kedua, jangan pancing-pancing saya. Yang kedua, puasa ulat. Adik-adik, ulat itu puasa. Kapan? Ketika dia menjadi kepompong. Tapi hebatnya, setelah jadi kepompong, dia jadi apa? Dia jadi kupu-kupu. Dan apa itu kupu-kupu? Hebatnya kupu-kupu, 1 sampai detik ini tidak ada kupu-kupu datang ke pasar makan toge. Apa dia hisap itu kupu-kupu, Bu? Apa? Saripati madu. Berarti yang kalau Ramadan suka makan yang haram, kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini Pak. Mana rim? Ini Pak. Mana STNK ini? Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Lengkap. Pak, kau pembohong. Punya apa? Itu jaketmu Honda, mobilmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Kau menghasut lagi saya. Dedek, jadi kalau mau puasa yang baik, itu puasanya ular. Jangan kembali menjadi seperti kembalinya.
sebelum Ramadan jilbabnya masih sempit-sempit. Main pedal boleh. Mau saya dong. Kan boleh, tapi ibu-ibu jangan campur sama laki-laki. Ini olahraga boleh deh. Islam tidak melarang perempuan olahraga, tapi jangan campur lakinya orang. Pakai jilbab, betul dia pakai jilbab. Masalahnya jilbabnya sempit. Apa sih itu celana itu yang melengket di sini? Apa namanya itu, Bu? Ya, legging. Jok tipis betul. Warnanya lagi warna kulit. Waktu masih begini ada roknya, tapi sampai di sini roknya. Waktu masih berdiri aman. Begitu pungut bola, hancur amal kami. Maka orang yang main olahraga seperti ini, tadinya sebelum puasa, keluar Ramadan, puasanya sudah jilbabnya longgar. Itu yang disebut mau mendapat ampunan. Kalian anak muda, kalau hobi sepeda boleh, tapi jangan pula kau pakai celana yang sempit betul sampai kelihatan. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia bilang tidak ada yang nafsu lihat. Hati-hati. Sekarang banyak laki-laki nafsu sama laki-laki. Ya, maka waktu sebelum puasa dia pakaiannya sempit-sempit. Saya sepeda juga pakai longgar. Orang bilang, enggak matching, enggak ada urusan matching atau tidak, yang penting saya nyaman dan tidak melanggar syariat. Jadi adek-adek, boleh kau sepeda, tapi jangan pakai yang pakaian seperti itu. Pakai selama ini, masuk Ramadan, selesai Ramadan, dia menjadi kupu-kupu. Itulah yang disebut puasa yang berhasil. Sampai jam berapa? Ibu-ibu, puasa boleh ibu, tapi sayangnya banyak puasanya hanya menahan lapar dan minum. Puasa ada lebih tinggi daripada siam. Apa namanya? Saum. Siam itu hanya menahan makan dan minum serta berhubungan badan secara sengaja. Itu siam. Puasa dari subuh sampai maghrib hanya makan, tidak boleh secara sengaja. Kalau tidak sengaja boleh. Misal pagi-pagi hari kedua Ramadan terbiasa sarapan jam 7 bubur ayam. Satu mangkok habis, astagfirullah, saya puasa, lanjutkan. Lupa. Ternyata jam 9 datang lagi. Bubur ayam. Saya puasa, lanjutkan. Yang penting betul lupa. Tengah hari bakwan. Saya lupa, lanjutkan. Tapi keterlaluan kalau 3 kali kau lupa. Boleh. Atau berhubungan badan secara sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi rasanya tidak sengaja ya. Masa tidak sengaja? Saya hilaf, Bos. Batal. Tapi ingat, ada orang yang puasa, kata Nabi, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ada orang puasa, tapi gosip tetap jalan. Bahkan dia pegang tasbih itu, tasbih digital. Dia pegang tasbih sambil puasa, tapi gosip tetap jalan. Ada orang lewat, dia ikuti ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tidak gosip, tapi mulutnya dong. Itu tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Satu, adik-adik. Adik-adik. Satu, puasa. Kalau mau diampuni Allah. Puasa jangan sekedar menahan lapar dan minum, tapi yang jauh lebih utama saum, pengendalian hawa nafsu. Adik-adik, saya mau tanya, air putih halal atau tidak? Nasi halal atau haram? Siang Ramadan halal atau haram? Halal, tetap halal, tapi tahan maghrib. Artinya apa? Orang yang hebat puasanya, jangankan yang haram, yang halal saja mampu dia tahan. Nasi halal, air halal, tapi ditahan. Kenapa? Maghrib baru boleh. Anggota DPR, kepala dinas, menteri, boleh enggak pamer-pamer kemewahan di medsos? Boleh, setelah seluruh rakyat Indonesia juga mapan dan kaya. Ini tidak, rakyat kita masih susah lapangan kerja. MBG aja masih nipu-nipu. Jangan kok kompori saya, pamer-pamer, hai guys. Apa? Itu namanya dia puasa ular.
pengendalian hawa nafsu. Ibu-ibu, laki marah-marah, pengendalian hawa nafsu. Suami marah, sabar. Sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak, istri ngomel. Ibu-ibu, suami marah, sabar. Bapak-bapak, istri marah, sabar. Ibu-ibu, suami kawin lagi, Anda mau sabar dia. Sabar, Bu, Ibu, Bu, mau ndak gampang masuk surga? Serius, ikhlaskan suami kawin lagi. Kata istri saya, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Bu, inti puasa sabar, pengendalian hawa nafsu. Bertengkar dianjurkan. Ketika kita puasa, orang maki kita, maaf, saya lagi puasa. Itulah hebatnya puasa, pengendalian hawa nafsu. Bapak-bapak, istrimu ngomel, diam. Saya, istri saya kalau ngomel, Ustaz kenapa jalan terus, jarang di rumah, baru datang istirahat 1 jam, pergi lagi. Saya tidak marah, saya peluk sambil menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Wah, selesai, berhenti dia marah. Masih marah juga, ku peluk sambil saya buka bajuku menyanyi. Insaflah wahai manusia. Berhenti dia. Ibu-ibu juga kalau marah suamimu ngomel, jangan balas, sabar sambil menyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menutupi samakah aku yang dijual hingga sesukamu. Siapa penyanyinya? Betharia Sonata. Berarti di generasi orang tua ini, Bu. Ini sudah tua-tua semua ini. Tapi masih lebih baik lagu begitu, Bu, daripada lagu ibu-ibu zaman sekarang. Putar ke kiri, Nona. Putarlah ke kanan, tak bolak-balik. Apa itu yang kau dapat? Jangan ketawa, saya serius ini. Jadi, yang saya heran, Pak, Bu, dengar. Kalau orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak rumahnya mewah. Orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak mobilnya nyaman. Orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak depositonya banyak. Meskipun dia bertengkar tiap hari, dunianya dia punya duit. Kalau kita sudah tinggal di pinggir kali, hujan kebanjiran, ngontrak, suami jelek, istri bau ketek, bertengkar tiap hari, kapan kau bahagia? Paling tidak kalau kita lihat orang kaya, tapi kita suami istri sabar dan saling menghormati, kita masih bisa peluk istri. Memang dia kaya, tapi kita punya kebahagiaan. Ini yang jadi masalah, bertengkar tiap hari, hamil lagi. Satu buah. Jadi, Bu, kalau orang berhasil puasanya, suami istrinya pandai pengendalian hawa nafsu. Istri marah, kita suami diam. Dan ibu-ibu, Pak, ini rahasia. Ini bapak-bapak nih, rahasia kenapa perempuan suka ngomel. Jangan kasih tahu yang datang ya, ini rahasia. Kata Nabi, 2 penyebab perempuan suka ngomel. 1, jarang dipuji. Langsung dia bilang betul. Iya toh? Maka dalam Islam untuk memuji istri boleh bohong. Kau makin cantik sayang. Meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Yang jadi masalah, istrimu jarang kau puji, tetanggamu selalu kau puji. Betul. 2,
Perempuan suka ngomel karena jarang kamu kasih hadiah. Coba, kasih hadiah. Bapak pulang kantor 2 hari baru datang, bawalah hadiah meskipun itu nasi bungkus. Dek, saya singgah tadi belikan kamu nasi bungkus. Kok tiba-tiba saya ingat kamu dan ini nasi kamu senang, saya hadiah untuk kamu. Dan itu istri pasti senang kasih hadiah. Dan hadiah paling disenang perempuan. Coba enggak percaya, saya tanya. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada kau dengar, uangmu dia cari. Yang jadi masalah, kamu jarang puji, jarang kasih hadiah, lalu kau mau jadi istrimu seperti Khadijah. Oh ibu, saya pernah suatu ketika pulang ceramah lama sekali. Saya pulang kasih hadiah Mama Nyece, istri saya, emas, gelang, dan kalung. Lumayan agak tebal. Dia terharu dan dia bilang, Ustadz terima kasih. Orang tuaku saja belum pernah memberiku hadiah sebesar ini. Beberapa hari kemudian saya duduk-duduk, tiba-tiba dia datang. Dia lempar di depan saya. Ternyata palsu. Saya bilang, di mana saya mau dapat belikan kau emas besar begitu? Meskipun itu emas palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Oke, kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Tepuk tangan sekali lagi, Ustadz Dasar Latif. Wow, luar biasa sekali. Silakan diminum dulu, Ustadz. Selanjutnya, Ustadz Abdul Somad akan melanjutkan lagi. Kalau tadi sudah kita pahami apa itu Ramadan atau terminologi daripada Ramadan, lantas bagaimanakah kita mampu melakukan optimalisasi amalan-amalan di bulan Ramadan? Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Ada 4 mikrofon di depan. 1, 2, 3, 4. Tapi mikrofon ini warnanya sama, mereknya sama, harganya sama, dibeli toko yang sama. 4 mikrofon. Di antara 4 mikrofon ini, mana mikrofon yang paling berkah? Yang paling berkah adalah mikrofon yang dipakai oleh Ustadz Dr. Dasar Latif. Kenapa? Karena mikrofon itu sudah 30 menit dipakai untuk menyampaikan dakwah. Maka di antara 4 mikrofon ini, 4 mikrofon yang nomor 2 itulah yang paling berkah. Jelas? Jelas makna berkah? Sudah jelas? Masih bingung? Oke, saya kasih contoh kedua. Ini ada kain sarung. Ini ada kain sarung. Ini ada kain sarung. Mereknya sama, Asatis. Di situ juga ada kain sarung, ada kain sarung. Mana kain sarung yang paling berkah? Kain sarung yang paling berkah yang dipakai Ustadz Dasar Latif, karena tadi dipakai sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, dan dipakai ceramah. Sementara kain sarung yang Ustadz Somad baru dipakai tadi sekarang. Tadi waktu sholat maghrib, isya masih pakai celana. Yang pakai kain sarung satu lagi hanya dipakai untuk tidur. Maka inilah kain yang paling berkah. Walaupun mereknya sama, harganya sama, pabriknya sama, kainnya sama, asalnya sama. Tapi kain ini paling berkah. Kenapa? Karena paling banyak dipakai untuk ibadah. Dari 2 contoh ini sudah jelas makna berkah. Apa arti berkah? Berkah artinya ziyadatul khair. Dia punya kebaikan yang lebih. Sama-sama mikrofon, sama-sama bagus, tapi yang ini lebih kebaikannya. Sama-sama kain sarung, tapi yang ini lebih kebaikannya. Makanya makanannya sama, berasnya sama, lauknya sama, ikannya sama. Kita mau makanan kita ini punya kelebihan kebaikan yang lebih. Makanya kita mau makanan itu berkah. Makanya doa makanan berkah, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar.
istrinya sama-sama perempuan. Ada di sini yang istrinya laki-laki. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak cucu kita dari penyakit LGBT ini. Sama-sama perempuan, tapi yang ini istrinya berkah, lembut, baik, penyayang, mengayomi, melindungi. Itulah kenapa orang yang menikah kita doakan supaya rumah tangganya berkah. Doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya sama umurnya, sama-sama 2 tahun, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan. Tapi anak ini kita ingin berkah, punya kelebihan, punya kebaikan yang berlebih. Maka kita doakan barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Dan kita tadi mau ketemu malam ini umurnya sama, tapi kita ingin ada kelebihan keberkahan. Makanya tadi Mas Agung mendoakan dapat berkah, Ustaz Hasan mendoakan dapat berkah, Ustaz Somad mendoakan dapat berkah. Makanya di dalam salam itu yang paling ujung ada berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin. Mikrofon berkah, kain sarung berkah, makan berkah, anak berkah, suami istri berkah, umur sama-sama umur 50 tahun. Satu ini umurnya, saya tanya tadi Ustaz Hasan, Ustaz Hasan di Jakarta sampai hari apa? Nanti saya sampai tanggal 10 tetap di Jakarta, lalu kemudian pergi ke sana, lalu kemudian pergi ke sana, lalu kemudian pergi ke sana. Saya dalam hati, Ustaz Hasan ini pergi ke sana apa istrinya nggak marah? Cuman saya nggak nanya. Tadi dibukakannya rahasianya, ternyata ada lagunya. Nanti lagu itu mau saya coba juga pulang ke rumah. Umur beliau berkah, di kampus ngajar, ceramahnya jalan, mencerahkan umat dari Sabang sampai Papua, pergi ke luar negeri. Tapi ada orang yang umurnya hanya dipakai untuk maksiat dosa, sama-sama 50 tahun, tapi yang ini berkah. Makanya malam ini saya diminta untuk menjelaskan makna berkah. Sekarang kita sedang berada pada bulan Maret. Sekarang kita berada pada bulan Ramadan. Bagaimana supaya Ramadan ini berkah? Maksud tidak sama seperti bulan yang lain. Ada kelebihannya, ada keutamaannya, ada nilai plusnya. Yang selama ini malam cuman maghrib, isya, tidur. Tapi di malam-malam Ramadan, tarawih. Sudah sholat tarawih? Witir. Habis itu tadarus. Habis itu tidur sejenak untuk istirahat supaya jangan sampai besok nggak bertenaga. Nanti malam bangun lagi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis itu beristighfar, habis itu makan sahur. Malamnya sama-sama 12 jam. Tapi malam kita insya Allah berkah. Dari penjelasan saya tentang berkah ini bisa difahami? Yang nggak paham angkat tangan, saya jelaskan sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah berkah. Dan kalau saya ketemu dengan orang, barakallahu laka. Dan kalau saya ketemu dengan orang, barakallahu laka fi ahlika. Dan ketika berdoa kepada Allah, Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan. Punya ilmu, ilmunya berkah. Amin. Ustaz, saya nggak ngerti ilmu fikih, nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti ilmu tafsir. Ilmu kamu apa? Ilmu saya ilmu. Ini tanda mikrofon kurang berkah ini. Saya ngertinya cuman ilmu multimedia Pak Ustaz, yang mestinya dikerjakan 100 orang, tapi hanya dengan 9 pegawai bisa kami buat dengan memakai AI. Ini berkah. Maka channel kita jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan dapat keberkahan karena isinya dakwah. Ada TV, tepuk tangannya saya tengok arah ragu nih. Enggak ya, itu bohong. Ada TV yang isinya maksiat, dosa, tontonannya tidak baik, membuka aurat, melihatnya orang malah ingin berzina.
Tapi ada yang isinya menenangkan hati, yang bertengkar menjadi berdamai. Apa namanya? Damai Indonesiaku. Maka insya Allah ini termasuk tontonan yang bisa dijadikan tuntunan. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya berkah insya Allah. Amin. Kira-kira umur ini bisa ditambah ulang atau enggak? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, enggak bisa dikurangi, wala yastaqdimun, enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Sama seperti botol air minum ini 300 ml, enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Tapi isinya bisa dirubah. Ibu umurnya 40, enggak bisa ditambah. Bapak umurnya 50, enggak bisa ditambah. Tapi isinya bisa dirubah atau enggak? Bisa. Diisinya yang berubah, itulah namanya berkah. Ini kalau botol 300 ml isinya air putih 5.000. Kemahalan Pak Ustadz untuk hari raya. Tapi kalau diisi madu berubah menjadi 500.000. Kalau diisi air zam-zam belum tentu bisa berangkat karena pesawat takut kena rudal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi botolnya nggak bisa ditambah ulang menjadi 600 ml, nggak bisa. Memang daya tampungnya cuma 300. Tapi insya Allah isinya bisa dirubah. Begitu juga dengan bulan ini. Yang namanya bulan Arab itu 29-30. Nggak bisa 28, nggak bisa 31. Tapi isinya bisa dirubah. Makanya malam-malam Ramadan ini mudah-mudahan setiap malam semuanya bernilai ibadah insya Allah. Amin. Isinya apa? Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lidahnya sama, satu hari mengeluarkan berapa kata, tapi ada lidah yang mengucapkan riba, namimah, gosip, adu domba, fitnah, hoax. Tapi ada lidah yang berkah. Kenapa? Karena isinya adalah sodakoh. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Makanya lidah itu senantiasa diisi. Matanya juga begitu. Matanya sama, tapi ada mata yang isinya enggak ada berkahnya sama sekali. Tapi ada mata yang melihat herlek, melihat handphonenya Al-Quran, melihat laptopnya kajian, melihat YouTube-nya adalah YouTube guru-guru kita, ustadz-ustadz kita semua. Dan insya Allah itu juga handphonenya pun berkah. Ada orang yang melihat hanya scroll yang nggak tentu, nggak jelas arah, entah apa yang mau dicari. Tapi ada orang yang dilihatnya adalah nasihat, tausiah, ceramah, ayat Quran, pengajian, khutbah, maka keberkahan. Mudah-mudahan masih ada sisa Ramadan. Ini sudah malam yang ke-15 atau ke-17? Ke-11? 12? Masih ada 20, 12, masih ada 18 malam lagi. Yang lalu-lalu bisa kita ulang atau enggak? Lantar ji'al ayyamul lati mabat. Yang lalu enggak bisa kita ulang. Menangis air mata darah enggak bisa kita ulang. Tapi yang 18 malam lagi, insya Allah, mudah-mudahan yang 18 malam lagi, insya Allah malamnya semuanya berkah semua insya Allah. Amin. Ada orang yang sekarang di rumah hanya nonton TV, hanya ngeliat handphone, nggak keluar. Tapi ada orang yang malam ini kumpul bersama kita, langkah kakinya berkah, matanya berkah, telinganya berkah, mulutnya berkah, pikirannya berkah, hatinya berkah. Sehingga nanti menghadap Allah membawa keberkahan-keberkahan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkah itu ada 4. Ada berapa berkah? Ada berkah tempat. Ini kalau kita sholat sunat di sini 1 rakaat nilainya 1.
Tapi kalau kita sholat sunat di Masjidil Haram nilainya berapa? 100.000. Di sini 1. Tapi kalau di Masjidil Haram 100.000. Itu namanya berkah tempat. Berkah apa namanya? Berkah tempat. Yang kedua, berkah orang. Saya manusia biasa. Tapi ada orang yang rambutnya diambil, diletakkan di peci. Yang mengambil rambutnya namanya Khalid bin Walid. Siapa namanya? Khalid bin Walid mengambil rambut Nabi SAW. Peci saya hilang. Mana peci saya? Mana peci saya? Kenapa Khalid bin Walid sibuk nyari peci? Banyak jualan peci. Di dalam peci itu ada rambut Nabi Muhammad SAW. Itu namanya barokah orang. Yang pertama barokah tempat. Yang kedua barokah orang. Yang ketiga barokah benda. Bendanya berkah. Ini batu. Di rumah kita tempat giling sambal juga batu. Dan ada batu yang dicium. Apa nama batunya? Hajar Aswad. Itu berkah benda. Tapi dia mulia berkah bukan karena kita. Datang Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad. Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Engkau tidak bisa mendatangkan manfaat, engkau tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, saya pun enggak mau menciummu. Ini namanya berkah benda. Pertama, berkah tempat. Yang kedua, berkah orang. Yang ketiga, berkah benda. Yang keempat, berkah momen. Ini termasuk Ramadan ini masuk berkah momen. Kalau kita nggak bisa ke Mekah, kalau kita nggak bisa nyium Hajar Aswad, kalau kita nggak bisa ketemu Nabi, kalau kita nggak dapat rambut Nabi, paling nggak yang keempat ini kita pasti dapat. Apa dia? Berkah momen, berkah Ramadan, berkah tahajud malam, berkah sahur, berkah berbuka. Itulah tanda keadilan Allah. Oh, enaknya orang kaya pergi ke Masjidil Haram. Enaknya pejabat mencium Hajar Aswad. Enaknya orang-orang yang punya kelebihan keutamaan. Lalu kami berkah apa? Allah adil. Kau tetap berada di Indonesia, tapi kau dapat berkah yang keempat. Berkah momen. Momen malam tahajud. Berkah momen pengajian. Berkah momen Ramadan. Berkah momen sholat subuh berjamaah. Insya Allah dapat empat-empatnya. Alhamdulillah. Enggak dapat empat, paling enggak yang keempat. Tapi kalau sampai satu pun enggak, mati aja lah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah penjelasan tentang berkah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tema-tema yang disampaikan tadi, paparan sebagai pengantar tadi sangat menarik sekali. Ini ada pertanyaan kepada Ustadz Asad Latif ini yang sering kali kita dengar dari banyak, khususnya bagi pegawai ini Ustadz Asad Latif. Seringkali mereka mengatakan, saya ini ketemu bulan suci Ramadan tapi sebagai pegawai yang sangat terikat taat kepada aturan-aturan yang tidak bisa berbuat banyak di situ. Bahkan sholat tarawih pun susah gitu. Sementara judul kita adalah mencapai optimalisasi. Lantas how to manage, itu aja sih. Secara singkat itu Ustaz. Ya, jangan sampai pemahaman kita yang sempit tentang berkah dan amal sehingga hidup kita menjadi susah. Jangan berpikir bahwa mencari nafkah itu bukan ibadah. Ada sahabat Nabi yang pernah dicium tangannya, namanya As'ad al-Ansyari. Nabi pulang perang, lalu berjabat tangan, dan Nabi cakap, ini tanganmu kok kasar sekali. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya ini kerja ngambil batu besar di gunung, saya kecil-kecil potong, kalau di Makassar namanya ciping. Lalu hanya itu yang mampu aku lakukan untuk menghidupi anak istri saya yang halal. Lalu Nabi mencium tangannya dan berkata, tanganmu inilah yang menghalangimu dari sentuhan api neraka, karena kamu mencari nafkah yang halal, tanggung jawabmu kepada anak istri. Itu. Jadi orang kalau kerja, saya mau tarawih, tapi saya terikat tanggung jawab saya menghidupi anak saya. Maka insya Allah cari nafkah itu juga akan Allah nilai sebagai ibadah, karena tanggung jawab. Segala kebaikan itu adalah ibadah, amal. Kemudian ada lagi sahabat, Nabi lagi duduk-duduk di masjid, tiba-tiba lewat, ya bukan sahabat utama, anak muda lewat, dia bawa cangkul, dilewati ada di majelis, nyinyir, kalau bahasa sekarang, nyinyir sahabat yang ada di dalam. Itu kok tidak ada sekali berkah hidupnya. Ada Nabi dia tidak singgah, dia lewatin aja, ada tinggal majelis. Apa kata Nabi? Jangan kamu nyinyiri dia. Dia juga itu beribadah. Dalam beribadahnya kamu bermajelis, ibadahnya dia cari nafkah. Jadi jangan berpikir Ramadan ini hanya pergi tarawih. Saya tidak bisa tarawih di masjid. Memang kalau bertarawih Rasulullah cuma 4 hari tarawih berjamaah. Boleh tarawih di rumah. Tidak bisa lama-lama. Ekspres.
Allah tahu kok kita lagi cari nafkah, kita mau tinggal ke kantor, kita mau tinggal di masjid itikaf, tapi ada kewajiban lain yang tidak bisa ditinggal. Maka cari nafkah adalah bagian daripada ibadah. Wallahu a'lam. Bayangkan kita kan bahwa setiap Ramadan itu sangat teratur sekali. Minggu terakhir, 10 hari terakhir kita harus di masjid, Pak. Itu yang saya maksudkan tadi. Ya. Ternyata banyak muncul Ya pertanyaan boleh. seperti itu. Sekarang kan ada kecenderungan, alhamdulillah, zaman saya kecil belum populer itu itikaf. Sekarang ini karena adanya medsos mulai populer itu itikaf. Itikaf datang ke masjid, ada yang tertidur mungkin, paling tidak kita sudah hargai datang ke masjid. Dan Allah rahasiakan, Mas Agung, kenapa Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu tidak disentuhkan tanggalnya, malam misalnya ditentukan 27, maka orang culas bisa menang di situ. Oh, dia tungguin malam 27 saja dia datang. Ini politisi-politisi pencitraan yang begini kan, dia tungguin hanya malam 27. Maka Allah rahasiakan. Kenapa? Supaya terbuka peluang untuk semuanya dapat. Wallahu a'lam bishawab. Pencitraan berarti nggak dapat berkah dong. Nah, pencitraan itu sebenarnya bahasa agamanya munafik. Nah, cuma dihaluskan menjadi pencitraan. Nah, munafik itu kata Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya nanti di keraknya neraka. Nah, orang munafik itu jelas sekali kriterianya, operasionalnya. Satu, kalau dia berkata bohong. Nah, itu sudah kali kita lihat aja politis. Oh, keraknya neraka nanti ini ditempati. Dan bahayanya kalau politisi bohong, tobatnya susah. Kenapa? Dia harus minta maaf satu negara. Dia menyatakan secara terbuka. Apalagi kalau dia ambil duit triliunan. Oh, ini gembira, berarti banyak korbannya di sini. Paling semangat Mama ya. Ya, oke. Ustadz Abdul Somad, mungkin kita perlu mendapat satu contoh yang sangat real. Orang yang benar-benar telah mendapatkan keberkahan itu seperti apa sosoknya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada contoh model tipe yang di atas Nabi Muhammad SAW. Maka berkah hidupnya itu Nabi SAW tidak ada waktunya yang kosong. Sampai-sampai dia mengajarkan kita keluar dari toilet, ghufranaka, ampunkan saya, beri saya ampunanmu. Hadis ini muskil, problem. Kenapa keluar dari toilet WC kok minta ampun? Ternyata lisan ini diciptakan gunanya untuk berzikir. Di dalam toilet nggak boleh nyebut nama Allah. Maka minta ampun kepada Allah karena di dalam tadi tidak menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Itu diajarkan Nabi. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaihi, saya beristighfar sehari semalam mi'ata marrah 100 kali. 100 kali. Hadis ini pun muskil, problem. Nabi kan nggak ada dosa. Kenapa dia beristighfar 100 kali? Ternyata dosa kita berzina, minum khamar, judi, riba. Bagi Nabi itu bukan dosa, itu memang dosanya orang awam. Nabi lupa lalai sedikit saja, sudah dia menganggap dirinya itu dosa. Itulah kenapa dia beristighfar. Jadi yang paling berkah umurnya Nabi, yang paling berkah hartanya Nabi, yang paling berkah keluarganya Nabi. Makanya Nabi SAW itu bekas tapak kakinya waktu khutbah itu, imam mazhab yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, yang pertama Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Imam Hambali mengusap mimbar Nabi dan menciumnya. Sahabatnya bertanya, wahai Ahmad bin Hanbal, kenapa kamu usap mimbar Nabi? Karena ada berkah bekas telapak kaki Nabi SAW. Lihat dalam kitab Mafahim Yajib Antusahah Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Bekas minum Nabi, kirbah kulit kambing, itu diisi air oleh Asma binti Abi Bakar. Kenapa? Karena kalau anaknya sakit, dia minumkan bekas bibir Nabi itu ke anaknya untuk mengambil berkah. Betapa Nabi itu berkah dari mulai mulutnya, tangannya, matanya, rambutnya. Dan Nabi ketika dia haji wada kan digundul. Nah, sahabat berebut mengambil rambut-rambut Nabi itu. Begitulah semuanya keberkahan dia, tidak hanya waktunya, tidak hanya hartanya, sampai badannya itu pun semuanya penuh dengan keberkahan. Jadi contoh yang paling berkah tentu saja setelah Nabi, para sahabat, habis sahabat tabi'in, habis tabi'in, tabi'in, dan ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun dalam perjalanan Rasulullah, konflik pun terjadi dalam rumah tangganya, tetap saja kita katakan itu adalah berkah juga begitu ya. Nabi pernah pulang habis minum madu dari madu maghafir yang baunya agak asam. Lalu begitu sampai di rumah, kata Sayyidatuna Aisyah, saya mencium bau yang asam ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Aku haramkan maghafir ini, tidak akan aku minum lagi karena engkau enggak suka baunya. Turun ayat, la tuharrimu ma ahallallahu lak, jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah untukmu.
tabtaghi mardhata azwajik, karena hanya ingin menyenangkan hati istrimu. Kelihatannya seperti konflik, tapi di situ ada pelajaran. Pelajaran apa? Bahwa Nabi itu tidak diktator, bahwa istrinya bisa berpendapat, bahwa Nabi sangat sayang pada istrinya sampai kesukaan dia yang manis-manis pun dia haramkan untuk dirinya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, khairukum, orang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Maka ulama-ulama itu meniru sifat Nabi, sampai ada ulama kita yang memberikan gelang besar kepada istrinya untuk menyenangkan hati istri. Ternyata palsu. Dulu Mas Agung, alhamdulillah saya dapat pembenaran malam ini. Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, saya itu kalau pergi umroh, saya selalu berusaha ceramah di pelataran depan Masjid Nabawi. Allah. Pikiran saya apa? Saya bilang di sinilah Nabi pernah berdakwah, telapak-telapak kaki Nabi lah dan sahabat Bekas-bekas. sini, maka saya berdakwah di situ. Allah. Saya mencari, mudah-mudahan saya dapat amal seperti Nabi dakwah. Pak. Allahumma sholli ala. Malam ini saya dapat pembenaran menurut Barakallah. penjelasan dari Barakallah. Allah. Barakallah. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi gelang-gelang Gelang itu mati saya kalau dilihat rumahnya Ice-nya. Apalagi harga emas naik sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin bisa ke Ustaz Dasar, tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Somad tadi, bahwa keberkahan itu dari tempat, orang, benda, momentum. Maka muncullah istilah apa yang disebut dengan kita mengambil wasilah di situ. Tawasul gitu ya, mengambil kebaikan. Tetapi seringkali di belakangan ini salah diartikan. Jadi bahwa maka dia justru memuji bendanya daripada yang mengantarkan dia kepada Allah. Nah, bagaimana? Ya, makanya masyarakat kita, saya ya, kan tidak semua juga masyarakat kita, umat kita paham yang begini. Hanya karena melihat leluhur, dan akhirnya begitu. Maka saya setiap, misalnya kan ada jemaah Ustadz, minta keberkahan, air. Disitulah kewajiban para ulama menjelaskan bahwa bukan air ini yang menyembuhkan, tapi dengan izin Allah, Allah memberikan keberkahan dalam air ini. Apa bedanya dengan tongkatnya Nabi Musa? Tongkat Nabi Musa itu benda, tapi Allah menitipkan kekuatan dan keberkahan dalam kayu itu sehingga bisa membuat faedah dan membelah lautan. Jadi kita sebagai ulama, penceramah, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini benda tidaklah ada apa-apanya kecuali datang pertolongan dari Allah. Seperti batu tadi yang kita dengar penjelasan guru kita Ustaz Abdul Somad, Umar bin Khattab katakan, kalau saya tidak lihat Nabi menciummu, saya tidak mencium kamu. Kamu tidak bisa membawa faedah, tidak bisa membawa mudarat. Maka saya lakukan karena Nabi menciumnya. Nah itu ya, saya kira kewajiban kita pendakwah menjelaskannya. Ya. Ustaz Somad, mungkin pada saat kita hidup di era Rasulullah, kita akan jelas mendapatkan jawaban yang sangat jelas karena Rasulullah sendiri yang menjawab. Apalagi sekarang kita adalah orang akhir zaman yang secara fisik memang jauh tahunya di situ. Maka tidak heran banyaklah muncul orang-orang yang justru mengagumi sosok-sosok tertentu, mungkin apa kewalian yang di sini yang diangkat. Nah, Ustaz Somad bagaimana istilahnya mengomentari hal ini? Artinya mereka justru lebih kepada walinya daripada mengambil wasilah daripada Rasulullah itu, Ustaz. Ada kitab ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi, judulnya kitab Al-Lumah. Al-Lumah diambil dari kata Al-Lam'u, kilauan cahaya-cahaya. Lalu kemudian di dalam kitab itu ditahqiq, diteliti oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, Grand Syekh Al-Azhar Kairo Mesir. Di dalam buku itu diceritakan bagaimana orang-orang yang disangka sebagai wali. Ini adalah wali Allah. Ini wali Allah. Lalu kemudian seorang guru membawa murid-muridnya untuk ketemu dengan wali Allah. Ayo murid-murid, kita ketemu wali Allah. Sampai ke dalam masjid itu, tiba-tiba guru yang bawa muridnya tadi mengatakan, ayo kita pulang. Ini bukan wali Allah. Kenapa guru? Karena saya lihat dia tadi meludah di dalam masjid. Batal cerita keramat-keramatnya itu karena perbuatannya bertentangan dengan syariat Islam. Karena meludah dalam masjid hukumnya haram. Maka perbuatan dia sudah melanggar aturan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang satu murid lagi mengadu kepada gurunya, guru, saya setiap zikir di waktu malam, tiba-tiba malaikat-malaikat datang membawa makanan, dan saya pesta tiap malam makan bersama malaikat yang turun itu. Kata gurunya, saya besok mau ikut ke pesta makan itu. Lalu gurunya ikut. Begitu mereka duduk berzikir, datang dari langit membawa makanan. Kata gurunya, coba lihat ke bawah. Begitu dilihat ke bawah, ternyata dari pinggang ke bawah kakinya kaki keledai. Yang turun itu bukan malaikat tapi jin. Dan gurunya membukakan hijab, ternyata yang disebut makanan itu hanyalah kotoran-kotoran keledai. Jadi ada wali Allah, ada wali setan. Dulu dua, wali Allah, wali setan. Sekarang ada satu lagi, wali kota. Wali kota, wali murid, wali nikah. Yang jelas Ustadz Dasan ini salah satu dari wali Ece. Karena dia anak perempuan dia. Saya nggak bisa jadi wali karena anak saya tiga-tiga laki-laki. Nah,
Nah, jadi sekarang orang yang ngaku-ngaku wali itu sifatnya dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah, wali Allah itu yang pertama, la khaufun alaihim, nggak ada takutnya, walahum yahzanun, nggak ada sedihnya. Lalu kemudian mereka ini adalah orang-orang alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Tidak takut, tidak sedih, beriman dan bertakwa. Itulah wali-wali Allah SWT. Sekarang banyak wali medsos, banyak wali hoax, membranding diri, ngaku wali. Wali-wali itu malu kalau diketahui karomah-karomahnya. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar, rahasia di atas rahasia, mengatakan wali-wali Allah itu ketika dia dapat karomah-karomah, kejadian yang aneh-aneh, dia seperti maaf perempuan yang pertama kali menstruasi. Malu kalau sampai diketahui karomahnya. Sekarang malah ngaku-ngaku bisa terbang, bisa itu, bisa ini. Beberapa wali melakukan perbuatan makruh biar supaya terhijab. Karena dia banyak ibadah sunat, maka Allah angkat hijab. Akhirnya dia tahu tamu yang mau datang ini. Sehingga tamu yang mau datang itu dia tahu isi hatinya. Akhirnya rusak hatinya melihat tamu itu. Maka dia sengaja melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan satu perbuatan sunat biar supaya tertutup kembali untuk menjaga hatinya. Nah sekarang orang sengaja untuk ngaku-ngaku tahu isi hati orang lah, tahu begitu beginilah. Bagaimana Imam Ibrahim bin Adham ketika pulang kampung, dia dinyatakan orang wali Allah, tangannya dicium. Dia datang sekali lagi pulang kampung, dia sengaja pakai pakaian orang biasa biar supaya dia tidak terlalu dimuliakan Allah. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua dan gak mudah ngaku wali-wali. Fitnah luar biasa. Nah, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Ustadz Dasar Latif sebagai seorang pakar komunikasi, master komunikasi, tentu saja kita ingin mendengarkan penjelasan. Kita ini kan hidup di era yang fitnah dengan kualitas yang sangat luar biasa. Siapapun akhirnya bisa mengaku-ngaku sebagai guru. Nah, ini berkaitan dengan tadi, perwalian tadi, bahwa kita harus tepat dan benar cara memilih guru. Lantas bagaimana kita bisa memilih guru sementara di dunia media sosial kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan-pilihan yang akhirnya justru kita susah membedakan antara guru yang benar dan guru yang berbohong begitu, yang dusta begitu, Ustaz. Ya, saya melihat fenomena medsos, jamaah kita ini memilih guru itu berdasarkan jumlah followers, jumlah subscriber. Meskipun pemahaman agamanya dangkal, tapi pengikutnya 40 juta, itu yang diikuti. Padahal ini adalah pilihan mengikuti hawa nafsu. Jadi bagaimana memilahnya? Pertama kalau saya ya, pertama lihat latar belakang pendidikan. Itu latar belakang pendidikan. Ada saya melihat di medsos saya baca, karena biasa saya istilahkan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Ya kan? Dia memaki-maki Profesor Dr. Quraish Shihab yang hidupnya hampir lebih dari setengah belajar tentang Al-Quran. Lalu dibantah oleh yang baru belajar agama, hijrah baru 2 bulan, hanya modal jenggot dan celana jingkrang. Dia kafir-kafirkan Prof. Quraish Shihab. Saya bilang, oh ini dia ikuti hanya karena melihat ini yang banyak followernya. Jadi ibu bapak, lihat guru itu lihat dulu latar belakangnya, ya. Kemudian kita lihat akhlaknya. Puncak dari semua ilmu itu adalah adab, akhlak. Biar dia kuasai tafsir, kuasai segala, tapi dia memaki, kasar mulutnya, menghina orang, kebencian aja dari mulutnya, itu saya pikir mesti belajar adab. Mesti belajar adab. Saya lihat seperti kejadian tadi, terinspirasi pernyataan guru kita Ustadz Abdul Somad. Saya mendatangi orang, dilihat dipuji-puji, dianggap sebagai orang yang hebat. Tapi saya lihat dia merokok, nyambung. Bagi saya tidak percaya ini. Karena perbuatan rokok itu kan sampai sekarang masih terjadi ikhtilaf. Bagi saya, pendapat saya katakan haram. Ya, tidak tahu kalau Ustadz yang lain. Ya, saya tanya Ustadz yang lain katakan makruh karena dia juga merokok. Saya lihat, saya tidak terlalu memuliakan karena dia depan umum terang-terangan merokok, maka pudar langsung. Karena saya lihat salah satu adab etika adalah kalau ada orang berpendapat bahwa itu haram, kita hargai pendapatnya dengan tidak melakukan dia di depannya. Nah itu saya lihat, oh gugur, saya punya penilaian buat dia. Ya, saya bahkan pernah melihat, saya tidak usah sebut orang yang diakui hebat ilmunya di salah satu provinsi. Saya datang dan saya lihat memang cincin saya tiba-tiba hilang, disuruh ambil dalam toples, saya ambil, dia maka dia telan. Lama-lama dia bilang ambil lagi, ada lagi. Dan saya lihat Ramadan waktu itu kita selesai tarawih, kita cerita sampai jam 2 dini hari. Tiba-tiba dia berdoa keliling rumahnya, muncul duit di depan. Kira-kira kalau diuangkan itu sekitar 5 miliar jatuh, tak muncul. Nah itu saya dapat tambahan ilmu lagi. Itu adalah wali syaitan. Dia cuma karena saya ini banyak noda dan dosa sehingga
yang tadi dicontohkan bisa dilihat gurunya bahwa ini keledai, itu sudah hijabnya tidak terbatas lagi. Karena saya masih banyak noda, saya tidak tahu, tapi saya yakin bahwa itu pakai kekuatan jin. Wallahu a'lam. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan agama ini sebenarnya adalah nasihat, bukan pertunjukan, begitu Ustaz Somad. Ya, mungkin bisa ditambahkan cara memilih guru yang tepat tadi seperti apa itu Ustaz? Yang pertama, yakinkan orangnya ada. Karena banyak yang di medsos itu AI, wajahnya, suaranya, dibuatkan narasinya, dibuatkan bentuk wajah orang, dan gak ada orangnya di alam nyata. Jadi sebetulnya jamaah malam yang hadir ini mau menyaksikan bahwa kami berdua ini di luas ini memang ada orangnya. Nah itu, setelah dia bukan AI, dia manusia yang ada niatnya. Beda orang dengan bukan orang. Kalau orang tuh ada niatnya, yang dinilai itu kan dari niat. Innamal a'malu bin niat. Yang kedua, akidahnya mesti akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan khawarij, bukan syiah, bukan murjiah, bukan qadariyah, bukan mu'tazilah. Dia mesti ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, yang ketiga, dalam hal fikih dia bermazhab. Nggak bisa kita ini jadi imam mazhab kelima. Kita mau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ya, yang penting dia ambil dari salah satu mazhab. Yang keempat, dia berakhlakul karimah, mengikut imam-imam, ulama-ulama. Kalau kita umumnya di Indonesia ini pondok-pondok dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ada dasarnya, bukan etika barat dan lain sebagainya. Maka kalau orang ini sudah cukup syarat, ya itu guru kita. Saya pernah tanya kepada Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh, apakah boleh kita mendengar hadis dari seorang syekh melalui internet? Kata dia boleh. Dalilnya apa? Dalilnya karena sahabat Nabi dulu mengambil hadis, sahabat yang perempuan mengambil hadis dari balik tirai. Dari balik tirai itu kan berarti tidak langsung. Itulah dalilnya kita boleh mendengarkan hadis, pengajian. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu ngaji melalui YouTube itu sanadnya nggak nyambung, putus. Berdasarkan fatwa ini boleh dia ambil. Kenapa? Karena orangnya ada dan orangnya, insya Allah guru-guru kita ini benar, insya Allah. Yang analoginya di balik tirai tadi begitu. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang bertalaki? Apakah memang bisa dilakukan talaki via internet atau YouTube walaupun itu ditayangkan secara live begitu Ustaz? Kami membaca kitab Sahih Al-Bukhari, di live kan, live streaming. Lalu kami tanyakan, Syekh, kalau ada orang yang ikut live nih sekarang, jauh, apakah dia termasuk dalam yang ikut majelis kita ini? Iya, masuk dia dalam golongan yang mendengarkan hadis ini. Sama seperti dikiaskan dari balik tirai, karena dia tidak langsung. Allah. Cuma ada nih Mas Agung, Silakan. saya melihat fenomenanya, jamaah kita setelah dengar dakwah dia menjadi juri. Oh, kalau ini ceramah ini, kalau ini aja dia jadi juri. Apalagi sampai membanding-bandingkan dan menyalah-nyalahkan. Bagi saya, Bapak Ibu, terimalah ilmu tanpa menyalahkan perbedaan pendapat dari ustadz yang lain. Kalau Bapak Ibu yakin ini ada dalil, ada ulama yang mengajarkan, silahkan laksanakan tanpa menyalahkan orang yang berbeda dengan pendapat itu. Kita mencontoh sifat dan akhlaknya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Bagaimana Imam Syafi'i mengajarkan kunut, Imam Ahmad tidak, tapi ketika secara kubur justru kunut. Nah, seperti itu. Jadi kepada Bapak Ibu, ketika mendengar dakwah, jangan kaku dan apalagi menyalah-nyalahkan sehingga kita terkesan seperti panitia hari kiamat. Oh, ini salah, ini bid'ah, ini masuk neraka, ya. Silakan laksanakan tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Nah Ustaz Somad, bukankah ketika kita menuntut ilmu ada istilah diijazahkan di sini? Bahkan kalau di Mesir kan ada LC, license. Bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti pengajian seperti kita saat ini Ustaz? Apakah bisa dinyatakan bahwa ilmu itu sudah masuk atau hanya sekedar mendengarkan atau seperti apa penjelasannya? Misalkan Mas Agung membaca buku di perpustakaan, lalu kemudian mengatakan saya mendapatkan hadis ini di buku, itu namanya wijadah. Wijadah artinya mendapatkan hadis pemahaman dari buku. Itu termasuk diakui walaupun levelnya paling bawah. Terujukan. Ya, ada namanya munawalah. Munawalah ada seorang Habib Kiai menyerahkan buku ke Mas Agung. Mas Agung, ini buku saya. Maka Mas Agung sudah dapat ilmu isi buku itu. Namanya munawalah. Ada namanya munawalah bil ijazah. Menyerahkan buku sekaligus ijazah. Saya serahkan buku ini ke Mas Agung dan saya ijazahkan isinya. Itu namanya munawalah bil ijazah. Ada namanya qiraah. Qiraah itu Mas Agung membacakan hadis ke
Mas Agung membacakan hadis ke guru, lalu gurunya ngangguk-ngangguk. Mas Agung bawa buku, lalu bacakan hadis. Arba'in. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila Allah ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Lalu gurunya ngangguk. Itu namanya qiraah. Mas Agung membacakan kepada guru. Ada namanya sama. Gurunya membacakan, Mas Agung mendengar. Saya membacakan hadis. Saya bacakan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Maka itu namanya sama, mendengar langsung dari guru. Level yang paling tinggi sama. Di bawah sama qiraah, di bawahnya munawalah, ijazah, yang paling bawah wijadah. Jadi jangan sangka orang baca buku itu lalu dia katakan, aduh saya ini nggak dapat ilmu. Dapat ilmu walaupun levelnya paling bawah. Demikian. Artinya semua orang memiliki kesempatan begitu ya untuk mendapatkan ilmu walaupun tidak secara langsung diijazahkan oleh guru yang kita baca atau kita dengar begitu Ustaz ya. Baik Ustaz, Dasar Latif, kembali ke tema kita tentang masalah keberkahan ini. Kita tahu bahwa manusia itu kan diciptakan berbeda-beda. Ada kualifikasi, kemudian ada levelnya, ada bentuk tubuhnya, ada kadar rezekinya, kadar kekayaannya. Nah, bagaimana pertanyaan kita mampu memaksimalkan dengan kadar-kadar yang diberikan oleh Allah itu? Saya punya ilmu, tapi tidak punya harta. Maka saya maksimalkanlah ilmu saya berberkah. Bagaimana caranya? Saya dakwah. Kemana-mana saja saya dakwah. Nah, ada orang tidak punya ilmu, tapi punya harta. Maka hartanya lah itulah yang digunakan untuk mencari keberkahan. Saya selalu istilahkan, orang kaya jalan satu-satunya yang bisa membuat hidupmu cepat masuk surga, itu hanya dengan kekayaanmu. Kenapa? Kamu tidak mungkin datang majelis seperti ini. Ada tidak miliarder di sini? Berarti pintu untuk masuk melalui tablik tidak mungkin. Ya, ada orang tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi dia punya tenaga. Tenaganya lah dimaksimalkan. Dia aktif menjadi panitia pembangunan masjid, dia aktif untuk angkat-angkat barang. Itu ada punya ilmunya, ada juga dia punya seperti dijelaskan tadi. Dia tidak punya, tapi dia punya ilmu desain grafis. Dia bantulah pembangunan masjid membuat desain. Jadi istilahnya Romai Rama, banyak jalan menuju surga. Kalau istilahnya Prof. Sihab, Allah tidak menanyamu 4 tambah 4 sama dengan berapa? Karena choice-nya hanya 8. Tapi Allah akan menanyamu 8 itu kamu dapat dari mana? Boleh 7 tambah 1, boleh 9 kurang 1, sesuaikan dengan apa yang Allah berikan. Bagi dokter, maksimalkan cari keberkahan itu dengan doktermu. Bagi ustadz, maksimalkan mencari keberkahan itu dengan memanfaatkan ilmu keustatannya. Bagi penyiar, maksimalkan untuk mendapat keberkahan itu dengan menyiarkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Somad, ada yang perlu ditambahkan? Silakan. Baik, mungkin kita masih punya waktu. Kami berikan kesempatan untuk 1 pertanyaan dari jamaah. Silakan, angkat tangan. Yang depan, yang belakang. Ada? Ada, oke, ada 1 di situ. Mungkin mic-nya bisa saya ke sana ya. Baik, kita 1 pertanyaan dari jemaah. Silakan, mungkin bisa maju ke depan sini, Mas. Di depan kamera mungkin. Oke. Baik, langsung di sini saja. Kameranya dari situ. Oke, assalamualaikum. Perkenalkan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Dasar Latif. Nama saya Ahmad. Jadi saya ingin bertanya. Kan apa tadi namanya yang Hanafi, Hambali, Syafi'i, mazhab. Nah, mazhab itu kan ada banyak ya Ustaz ya. Ada 4. Nah, dalam kehidupan ini Pak Ustadz, saya kan awam ya. Jadi saya kadang bingung. Nah ya, kayak misal apakah kita bisa misalkan dalam ambil wudhu kita milihnya mazhab, ya, dan dalam memilih keputusan kita milih mazhabnya yang menurut kita menguntungkan kita. Ya, terima kasih. Wah, Ustaz kenapa grogi? Terima kasih. Mungkin Ustaz Somad bisa menjawabnya. Tepuk tangan untuk pertanyaan yang baru saja disampaikan. Jadi, bagaimanakah kita harus bersikap terhadap begitu banyaknya mazhab? Ketika kita menentukan keputusan mazhab mana yang harus kita ambil, atau ada istilah mazhab campuran begitu. Pakai mazhab siapa begitu Ustaz? Silakan. Kalau ormas di Indonesia, Nahdlatul Ulama berpegang kepada mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Begitu bunyinya.
Kemudian Muhammadiyah memakai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i dan melakukan tarjih di antara mazhab. Makanya ada namanya di Muhammadiyah itu majelis tarjih. Saya ceramah ke Brunei Darussalam, sebelum ceramah dikasih tahu Ustadz Somad, kalau Ustadz ceramah di sini pakai mazhab Syafi'i, karena di sini kami pakai mazhab Syafi'i. Tapi dalam beberapa masalah kami pakai mazhab lain. Contoh, bayar zakat fitrah pakai mazhab Hanafi, bayarnya pakai uang. Artinya apa? Sholatnya mazhab Syafi'i. Tapi pada saat pembayaran zakat fitrah, kenapa pakai mazhab Hanafi? Lebih efisien dikasih pakai uang. Karena kalau dikasih beras, rumah dia sudah ada beras. Kalau beras terlalu banyak, beras nanti dijualnya juga lagi untuk dapat duit. Adapun zaman dulu kenapa pakai gandum? Karena dulu pakai barter. Kalau banyak dapat gandum bisa ditukar dengan kain. Zaman sekarang kalau orang dapat beras 3 goni, nggak mau orang tukar kain. Tetap dijual dengan harga lebih murah. Maka lebih efisien pakai uang. Dan ada hadis pendukungnya dalam mazhab Hanafi. Ughnuhum lihadzal yaum. Buatlah mereka mampu hari ini. Membuat mereka mampu itu tidak hanya dengan beras, tapi juga dengan uang. Nah, kalau tidak terdesak betul, jangan pindah mazhab. Kenapa? Karena kalau kita mencela-mencela pindah-pindah itu, nanti ujungnya mempermain-mainkan mazhab, namanya tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas, ngambil yang enak-enaknya, rusak nanti niat lillahi ta'alanya. Ambil contoh begini. Ustadz, kemarin saya nikah nggak pakai wali. Kenapa kau nggak pakai wali? Karena saya pakai mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, perempuan bisa menikahkan dirinya. Udah, dia bilang nggak pakai wali, dia pakai Hanafi. Udah, pas malam, kau nggak sholat witir. Menurut mazhab Hanafi kan sholat witir wajib. Saya Syafi'i, Pak Ustadz. Kemarin tapi kau waktu nikah tuh kau pakai Hanafi. Enggak masalah, witir ini saya ini. Udah, habis itu dia sentuhan sama istrinya. Kau nggak wudhu lagi. Saya Hanafi. Karena bersentuh itu kalau nggak, makna bersentuh itu nggak batal. Yang batal itu maaf, kalau jima baru batal. Kalau bersentuh nggak batal. Oh iya. Terus pas kurban, rapat kurban. Kurban dalam mazhab Hanafi wajib. Kau kan Hanafi kan? Iya, nggak kurban. Saya Syafi'i, sunat muakkad. Itu namanya tatabbu' rukhas. Ngambil enak-enaknya aja. Padahal kita beribadah ini tujuannya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Kesimpulannya, beribadahlah satu mazhab, tapi dalam beberapa hal yang memang darurat atau ada maslahat, boleh ambil contoh tentang zakat fitrah tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Dasat Latif dan Ustadz Abdul Somad yang insya Allah akan terus diberikan ilmu, diguyurkan ilmu oleh Allah sehingga kita terus menantikan hikmah-hikmah dari apa yang telah disampaikan tadi. Dan sebagai penutup kita akan aminkan bersama doa yang akan ditutup oleh Ustadz Abdul Somad. Untuk itu kami persilakan Ustadz dan kita aminkan insya Allah apa yang dapat kita dapatkan di malam hari ini tentunya ilmu yang bermanfaat akan menjadi panduan bagi kita untuk memperbagus kualitas daripada keimanan kita. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa barik lana fi ahlina, berikan berkah pada pasangan hidup kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina, berikan berkah pada keturunan kami. Wa barik lana fi ashabina, berikan berkah pada sahabat-sahabat pergaulan kami. Wa barik lana fi asatidatina, berikan berkah pada ilmu yang disampaikan guru-guru kami. Wa barik lana fi umurina, berikan berkah pada usia yang kau titipkan pada kami. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkanlah segala silap salah kami. Allahumma tawil umura ulama'ina, panjangkan umur para ulama kami supaya kami mendapatkan keberkahan ilmunya. Ya Allahu ya Rabbal Alamin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini dan yang mengikuti kajian ini. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami, wa qira'atana, bacaan Quran kami, wa hajjana wa umratana, haji dan umrah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami, waqtim bisolihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah, kama jama'tana fi hadhihi al-lailah fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana kau kumpulkan kami di hari baik, bulan baik ini, kumpulkan kami nanti di tempat terbaik surga bersama orang paling baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.